Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Yunia. Saya dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya berasal dari Dompu, Nusa Tenggara Barat. Nah, berbicara mengenai kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat, menurut data dari gugus tugas COVID-19 Indonesia pada tanggal 24 Juni 2020 telah mencapai angka 49.009 pasien. Sedangkan untuk kasus kesembuhannya mencapai angka 19.658 pasien. Sedangkan untuk kasus yang meninggal dunia yaitu mencapai 2.573 pasien. Tentunya kita sebagai masyarakat berharap bahwa COVID-19 ini akan segera berakhir di Indonesia. Namun, walaupun kasus COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat, pemerintah di Indonesia telah menerapkan sistem baru, yaitu dikenal dengan sistem new normal atau penerapan pola hidup baru di beberapa daerah. Contohnya daerah istimewa Yogyakarta. Akan tetapi, walaupun beberapa daerah tersebut telah menerapkan sistem new normal, kita sebagai masyarakat harus tetap waspada dan tentunya tetap menjalankan aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu misalnya dengan cara Adapun beberapa cara yang dilakukan oleh Yunka Fashion untuk meraih perhatian calon pelanggan, yaitu misalnya dengan cara melakukan strategi yang berbeda dengan butik-butik lainnya. Misalnya melakukan promosi menggunakan media sosial. Bukan hanya itu, kita juga bisa melakukan promosi secara langsung. Misalnya kita melakukan pendekatan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kita bisa menarik perhatian mereka agar mereka mau berbelanja di tempat kita. Tidak lupa pula, ketika mereka datang berbelanja di tempat kita, kita menyediakan tempat untuk mencuci tangan mereka ketika mereka ingin berbelanja. Nah, strategi yang kami gunakan untuk mempertahankan pelanggan yaitu dengan cara menyesuaikan diri dengan pelanggan. Nah, di sini kami sebisa mungkin untuk selalu mendengarkan saran maupun kritik dari para pelanggan. Tidak lupa kita selalu memperhatikan apa yang menjadi keinginan dari pelanggan. Lalu, tidak lupa kita memperhatikan opini maupun saran dari beberapa pelanggan. Tentunya hal tersebut sangat berguna untuk butik kita. Yang terakhir, selalu menyesuaikan usaha dengan kebutuhan pasar. Tidak lupa kita memperhatikan daring maupun online. Karena pada zaman yang semakin modern ini, salah satu kesuksesan suatu usaha sangat dipengaruhi oleh penilaian orang-orang yang ada di media sosial. Karena persaingan antar pengusaha sangatlah ketat. Lalu, cara kami untuk meningkatkan pelanggan yaitu dengan cara selalu memperhatikan kualitas produk kami. Dan yang kedua, memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Misalnya, pada toko kami menyediakan AC maupun kipas angin supaya para pelanggan tidak kepanasan ketika mereka berbelanja di Yunka Fashion. Yang kedua, kami menyediakan kursi untuk mereka istirahat ketika mereka merasa lelah maupun kecapean ketika mereka berbelanja di Yunka Fashion. Tidak lupa kami menyediakan kotak saran maupun kritik untuk para pelanggan yang berbelanja di Yunka Fashion. Dan yang terakhir, tidak lupa kami memberikan bonus maupun diskon kepada para pelanggan yang tetap setia berbelanja di Yunka Fashion. Dan yang terakhir yaitu cara kami untuk menghadapi berbagai macam komplain dari beberapa pelanggan yang berbelanja di Yunka Fashion, yaitu dengan cara selalu mendengarkan komplain maupun keluhan dari berbagai macam pelanggan. Tidak lupa kami menunjukkan empati dari berbagai macam pelanggan yang menunjukkan empatinya kepada kami. Sesegera mungkin kami selalu memberikan solusi yang tepat untuk pelanggan yang memberikan komplain kepada kami. Kami juga berani bertanggung jawab atas beberapa komplain dari pelanggan. Tidak lupa kami selalu
mengusaha berbagai macam cara untuk mengobati rasa kecewa pelanggan terhadap produk maupun kualitas dari Yunka Fashion. Dan yang terakhir, tidak lupa kami meminta maaf untuk para pelanggan yang telah kecewa terhadap Yunka Fashion. Nah, mungkin itu saja beberapa strategi yang dilakukan oleh Yunka Fashion di masa pandemi ini. Semoga pandemi di Indonesia segera berakhir supaya kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi jangan lupa kita tetap melakukan aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan ya teman-teman. Misalnya dengan cara tetap melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Tidak lupa kita menggunakan masker ketika kita bepergian jauh. Dan yang terakhir yaitu tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Nah, buat teman-teman pada masa pandemi ini, untuk sebisa mungkin jangan dulu melakukan perjalanan jauh ke daerah yang lain, apalagi daerah yang masih zona merah. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh untuk kesehatan teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.